untuk kegiatan literasi, silakan kamu buka halaman 32, yaitu tentang pangkat nol, negatif, dan bentuk akar. Nah, untuk kegiatan kali ini, yaitu kegiatan pertama, kita sekarang belajar mengenai bilangan real tak nol pangkat nol. Nih, bilangan real tak nol pangkat nol. Nah, penjelasan mengenai kegiatan 1, yaitu kita membahas masalah bilangan real tak nol. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bahwa bilangannya itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Kemudian pangkat nol. Berarti kalau kita buat contoh sederhana, misalkan ada pertanyaan adalah 2 pangkat 0 atau 5 pangkat 0, ya. Berapapun di sini bilangannya, 10 pangkat 0 dan seterusnya. Jadi maksud dari bilangan real tak nol pangkat 0 adalah bilangan yang selain 0 dan berpangkat 0. Itu batasannya. Sesuai dengan yang dijelaskan di buku siswa halaman 32, silakan kamu amati di sini. Nah, kamu diminta mengamati, ada penjelasan di sini yaitu 5.749. Nah, dibuat rincian seperti ini, ya. Jadi di sini bilangannya adalah 5.000, artinya 5 kali 1000, 7 kali 100 untuk ratusan, kemudian 4 kali 10 untuk puluhan, kemudian 9 kali 1 untuk satuan. Nah, sekarang kita perbesar di sini penjelasannya. Nah, di sini ya, sesuai dengan yang kita amati bahwa untuk ribuan artinya di sini ada 10 pangkat 3 ini. Kemudian ratusan 10 pangkat 2, puluhan 10 pangkat 1. Nah, melihat pola yang ada di sini, kita bisa mengamati bahwa terjadi ini pangkatnya mempunyai pola tertentu 3, 2, 1, sehingga kalau kita isi titik-titik maksudnya adalah ini berpangkat berapa kira-kira? Oke, ini berpangkat 0. Nah, artinya 1. Nah, ini jadi yang bisa kita amati untuk bentuk ini. Penjelasan lain kaitannya dengan bilangan real tak nol berpangkat 0 bisa kita jelaskan seperti ini. Nah, kita sudah paham bahwa misalkan kita ada 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Nah, ini penjelasan awal kita dulu waktu penjelasan mengenai bilangan berpangkat, ya. Kemudian 5 dibagi 5 juga hasilnya adalah 1. Nah, dari penjelasan seperti ini, nah, kalau kita misalkan ada bilangan 2 berpangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, nah, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa A pangkat M, ya, A pangkat M dibagi A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M minus N. Nah, ini teori sebelumnya. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini, ya, bahwa ini artinya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 5. Maksudnya apa? Bahwa ini 5 dikurangi 5 kan hasilnya adalah pangkat 0. Nah, sementara bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama hasilnya adalah 1. Ya. Atau kita buat bilangan lain, misalkan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Artinya sama, yaitu 3 pangkat 2 dikurangi 2, yaitu 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 2 itu kan 9, ya. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Sehingga dari penjelasan ini
kita bisa tarik kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah bahwa bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari penjelasan ini, bahwa saya tegaskan lagi, semua bilangan berpangkat 0 adalah 1 kecuali bilangan 0 pangkat 0. Tidak kita jelaskan pada pertemuan kali ini karena bahasan kita adalah bilangan real tak 0 berpangkat 0. Oke. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan kedua. Kamu silakan buka buku siswanya di halaman 35. Nah, di halaman 35 kita akan masuk pada kegiatan kedua, yaitu bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Jadi pada kegiatan yang kedua ini adalah kita akan belajar mengenai pangkat negatif. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif, kalau kita buat penjelasan dari maksud kalimat ini, yaitu misalkan ada 2 pangkat minus 1. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini. Saya akan menjelaskan 2 cara untuk memahami pangkat bulat yang negatif ini. Nah, misalkan kita menemui bilangan 1/4. Ya, 4 di sini punya arti, yaitu kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, itu adalah 2 pangkat 2. Di penjelasan sebelumnya bahwa 1 ini bisa kita artikan dengan 2 pangkat 0, dengan 2 pangkat 2. Kenapa pilih 2? Karena di bawah ini basisnya adalah 2. Nah, di teori sebelumnya bahwa A pangkat M per A pangkat N artinya adalah A pangkat M minus N. Nah, sehingga dari sini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 2. Nah, 0 dikurangi 2 itu punya arti, yaitu 2 pangkat negatif 2. Nah, seperti itu. Sehingga dari penjelasan ini bahwa 1/4 itu artinya adalah 2 pangkat negatif 2. Nah, kita buat contoh lain, misalkan yang paling sederhana saja, yaitu 1/3. 1/3 kalau kita rinci, 3 di sini artinya adalah 3 pangkat 1. 1 kita ubah menjadi 3 pangkat 0. Kita samakan karena di bawah ini basisnya adalah 3. Artinya di sini adalah 3 pangkat 0 negatif 1 atau dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat negatif 1. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa dapatkan bahwa sepertiga yaitu 3 pangkat negatif 1, kemudian 1/4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Ya, sehingga dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa ya, pangkat negatif, ya, kita jelaskan dari sini, 2 pangkat negatif 2 itu artinya 1/2 pangkat 2 yaitu 1/4. Kemudian 3 pangkat negatif 1 itu artinya adalah 1/3.
3 pangkat 1. Sehingga dari sini kalau ada bilangan A pangkat minus N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini yang kita bisa tarik kesimpulan dari materi, yaitu bilangan real tak nol pangkat bulat negatif artinya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, penjelasan yang kedua yang bisa kita pakai untuk menjelaskan pangkat negatif ini bisa kita jelaskan seperti ini. Kalau ada misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, pada bilangan berpangkat ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang bawah di sini adalah 2 kali 2 sebanyak 5. Seperti ini. Ya. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 2 dibagi 2 hasilnya juga adalah 1. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian ini tidak punya pasangan, artinya ini adalah setengah kali setengah. Sehingga dari sini kita buat ya, hasilnya dari penjelasan ini adalah 1 per 2 pangkat 2. Nah, teori di sini A pangkat M per A pangkat N artinya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Bisa penjelasan seperti ini. Sehingga ya, kalau kita menemui pangkat negatif seperti ini artinya dia adalah 1 per 2 pangkat 2 seperti ini. Sehingga kita dapat simpulkan kalau ada pangkat negatif maka artinya sama dengan A pangkat N. Ini penjelasan yang kedua. Nah, untuk lebih memahami permasalahan ini kita coba sekarang kerjakan ada contoh. Misalkan ada contoh soal. Jadi 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Nah, arti dari soal ini 2 pangkat negatif 1 itu artinya 1 per 2 pangkat 1. Kemudian 3 pangkat negatif 1 artinya ada 1 per 3 pangkat 1. Ya, sehingga dari penjelasan ini kita memperoleh bahwa maksud dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1 itu artinya seperti ini. Ya, jadi tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu dengan bilangan 6. Sehingga hasilnya adalah ini 3 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 6. Ini untuk contoh penerapan dari bilangan berpangkat negatif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai bentuk akar. Nah, kalau di buku ini ada di halaman 38, yaitu mengenai bentuk akar. Nah, sekarang kita ingat, pasti kamu sudah paham bahwa akar 4 itu hasilnya adalah 2 ya. Kemudian akar 9 hasilnya adalah 3. Nah, ini kemudian akar 16 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kenapa kok akar 4 itu hasilnya 2? Nah, ini yang akan coba saya jelaskan pada penjelasan kali ini, yaitu pada materi bentuk akar. Nah, sekarang kita amati coba di sini ya, akar 4 itu artinya di sini ada akar
4 ini bisa ditulis dengan 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini artinya di sini ini bisa kita ubah bahwa penulisannya itu bisa ditulis seperti ini, pangkat titik-titik. Ya, kita tahu bahwa hasilnya adalah 2. Nah, kalau seperti ini di teori sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa A pangkat M kali ini pangkat M itu operasinya adalah A pangkat M kali N. Nah, sekarang dari sini kita akan memperoleh penjelasan bahwa ini adalah operasinya perkalian. Nah, 2 sendiri ini punya arti pangkat 1. Nah, sehingga dari sini 2 kali berapa biar hasilnya adalah 1. Ya, 2 kali berapa? Ada yang tahu? Ya. Artinya di sini biar hasilnya adalah 1, maka di sini pangkatnya adalah setengah. Nah, sehingga dari penjelasan singkat ini kita bisa pahami ya bahwa akar itu punya makna. Nah, kalau kita hubungkan dengan penjelasan ini, akar ini punya arti pangkat setengah ini. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan lebih detail lagi untuk bentuk akar. Nah, dari penjelasan singkat ini kita akan buat penjelasan lebih lanjut ya. Artinya seperti ini. Kalau kita buat rincian lebih detail ya, bahwa ya, akar 4. Nah, kalau kita pahami lebih lanjut di sini, ini artinya bahwa 4 ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian yang di dalam sini, nah ini ada bilangan yang tidak ditulis ya. Jadi bilangan yang tidak ditulis di sini artinya di sini adalah bilangannya 2. Ya. Nah, dari penjelasan ini kita buat bahwa ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 di penjelasan sebelumnya, bahwa di sini itu angkanya adalah setengah karena di sini itu operasinya adalah perkalian, sehingga ini hasilnya adalah 2 pangkat 1 ya. Jadi dari penjelasan ini kita buat sedikit kesimpulan bahwa kalau ada A pangkat di sini, artinya di sini ada bilangan yang tersembunyi ya. Jadi di sini itu bilangannya 2, kemudian di sini bilangannya 1, sehingga diperoleh bahwa akar A itu punya arti A pangkat setengah. Itu dulu penjelasan mengenai bentuk akar. Kita akan lebih jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk lebih memahami pertemuan yang ke-6 ini, nah, kamu coba kerjakan beberapa latihan soal ini di buku tugas kamu. Ya, silahkan kamu lihat soal ini. Ini ada di buku siswa halaman 46. Jadi seperti itu. Ya, saya tambahkan. Jadi yang nomor 2 A, B, C, kemudian saya tambahkan yang D. Nah, ini tugas untuk pertemuan ke-6. Baik, ini untuk pertemuan kita pada materi bab 1 tentang bilangan berpangkat. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.